Oke, lanjut. Kemudian kita hubungkan antara sheet input data nilai dengan printout hasil menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan rumusnya di kolom yang pertama, nama siswa, kita ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, klik 2 kali di VLOOKUP atau boleh tekan tab pada keyboard. Kemudian lookup value-nya, klik di nomor urut. Nah, kemudian titik koma, table array-nya yaitu input data dan nilai. Kita menuju ke sheet input data. Kemudian silakan blok data, siswa dan nilai. Jadi judul kolomnya tidak perlu diblok, judul atasnya hanya datanya saja. Kemudian jangan lupa tekan F4. Jika tidak berfungsi, tidak muncul rumus dolarnya, ditambah FN F4. Oke, kemudian yang ini juga yang 4, tekan FN F4. Oke, sudah muncul dolarnya. Kemudian titik koma, kolom indeksnya yaitu kolom nama siswa, tadi berada pada nomor 2. Kemudian titik koma, false, pilih yang false, tutup kurung, enter. Nah, kenapa kolom indeks ini 2? Sesuai dengan data nama siswa tadi berada pada kolom 2. Kita cek. Nah, berada pada nomor 2. Nomor 1 itu nomor urut, kolom nomor 2 itu nama siswa, nomor 3 tempat dan tanggal lahir. Jadi teman-teman, untuk membuat format ledger ataupun input data siswa ini usahakan harus sesuai urutannya dengan format ERAPOR untuk mempermudah ketika kita mengcopy paste rumus. Nah, jadi ini sesuai urutan tempat tanggal lahir nomor 3, nomor 4 jenis kelamin, nomor 5 nisan. Kita lihat. Nah, nomor 3, 4 jenis kelamin, nisan nomor 5, kelas nomor 6. Nah, kelas pada nomor 6. Baik, untuk selanjutnya kita copy paste saja. Copy paste, Ctrl C, enter. Kemudian kita pastekan di sini. Jangan lupa diubah kolom indeksnya. Urutan tempat tanggal lahir tadi 3, maka pilih yang 3. Kemudian kopikan kembali. Kita lanjut. 4. Nisan pada kolom 5. Kelas kolom 6. Kemudian KKM itu sesuai kriteria ketuntasan sekolah masing-masing. Kebetulan sekolah kami itu KKM-nya 80. Kemudian input nilai. Pelajaran PAI berada pada kolom 7. Kita cek kolom 7. Oke, PAI 7 dan seterusnya. PKN 8 Bahasa Indonesia 9. PKN 8 Bahasa Indonesia 9. 7, 8. Dan 9. Plus 12.
Nah, untuk nilai rata-rata juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Rata-rata berada pada kolom 21. Kemudian peringkat kelas berada pada kolom 22. Oke, kita cek. Rata-rata 21. Peringkat kelas 22. 21, 22. Oke, pas. Kita lihat hasil sementara. Cut Ramalisa rata-rata 88,07, peringkat 10. Cut Ramalisa 8807, peringkat 10. Kemudian Diana Fitri 9493, rata-rata peringkat 1. Diana Fitri, kita cek. Diana Fitri 9493, peringkat kelas ke-1. Oke, rumusnya berhasil. Kemudian kita lanjut untuk predikat. Itu predikat sesuai rentang pada tabel KKM ini. Jika mendapatkan nilai 80 ke bawah, 80 atau sama dengan lebih sampai 87, itu nilainya predikatnya C. Kemudian 8794 B, kemudian 94 lebih besar daripada 94, itu nilainya A. Kita masukkan rumusnya di sini menggunakan rumus if sama dengan, kemudian ketik if, tekan tab atau klik 2 kali, kemudian klik logika tesnya, klik pada kolom nilai, kolom G 94 ini, G17, kemudian lebih besar atau sama dengan 94 ya, 94 lebih besar atau sama dengan 94, titik koma, kemudian tanda petik, nilainya A, predikatnya A, tanda petik lagi, kemudian titik koma, lanjut if, kemudian kolom G17, kemudian lebih besar atau sama dengan 87 ya, 87, titik koma, kemudian tanda petik, nilainya predikatnya B, titik koma, lanjut if, kemudian G17 lebih besar atau sama dengan 87, kemudian 80, titik koma, tanda petik, predikatnya C, titik koma, kemudian lanjut if G17 lebih besar atau sama dengan nilai 50. Nah, nilai 50 tetap kita kasih predikat D. Kemudian sebaliknya, jika di bawah 50 maka nilainya E. Kemudian kita hitung buka kurungnya 1, 2, 3, 4, 4, maka balas kurung 4 kali, 1, 2, 3, 4, enter. Oke, predikatnya sudah muncul. Untuk selanjutnya kita kopikan saja. Ini 92B, 94 baru mendapatkan predikat A. Kemudian di bawahnya kita kopikan rumus kolom G24. Kita ganti 24, enter. Kemudian kita copy paste. Selanjutnya juga demikian, kita copy paste. G28
G28 kita ganti 268. Kemudian kita copy, kemudian untuk keterangan misalnya tuntas atau tidak tuntas, tetap kita gunakan rumus if sama dengan if, kemudian logika tesnya G17 lebih besar atau sama dengan, kita masukkan KKM-nya 80. Artinya jika nilainya kurang dari 80 maka tidak tuntas. Lebih besar atau sama dengan 80, titik koma, kemudian tanda petik, tuntas. Sebaliknya jika tidak mencukupi 80 maka keterangannya tidak tuntas. Tanda petik, tutup kurung, enter. Kemudian kita blok. Kolom G24. G24. G93 28. Oke, jadi sudah siap. Nah, kemudian kita tambahkan conditional formatting. Misal nanti jika siswanya tidak mendapatkan nilai di bawah KKM, maka nilainya secara otomatis akan merah, tulisannya akan berwarna merah. Yang predikat juga demikian, jika mendapatkan predikat D secara otomatis langsung merah tulisannya, dan pada keterangan juga demikian. Jadi caranya kita blok dulu nilai, belum nilai kita blok. Sampai nilai rata-rata kita blok juga. Jika nilai rata-ratanya di bawah daripada 80 maka tulisannya akan merah. Pilih conditional formatting, kemudian pilih yang paling atas, set like cell, pilih yang kedua, pilih nomor 2. Di sini kita ketik 80. Sesuai KKM kita ketik 80. Kemudian kita custom format, kita tebalkan dan miringkan bold italic, warnanya merah, kemudian oke. Jadi jika di bawah daripada 80 secara otomatis langsung merah. Kemudian predikat juga demikian, kita blok. Pendam kontrol kita blok lagi, pendam lagi kontrol karena kolomnya terpisah, maka pendam tombol kontrol. Kemudian lanjut, karena ini teks maka pilihnya yang teks. Teks, kemudian kita kasih huruf C, kalau C KKM, mencukupi KKM D, kemudian custom format, kita bold, merah, oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu E.
kemudian terakhir pada keterangan. Kita pilih yang teks, kemudian ketik tidak tuntas. Oke. Kita tes, ubah, kita ganti nilainya. Bahasa Inggris kita jadikan 30, maka predikatnya E. Kita cek. Bahasa Inggris 30, predikatnya E. Tidak tuntas. Dan kita tes lagi yang matematika peminatan, misal mendapatkan nilai 79, maka tetap tidak mencukupi KKM walaupun cuma selisih 1 angka. Kemudian jika nilai rata-ratanya di bawah 80 juga demikian, dia akan merah. Kita tes 80. Oke, ini sudah di bawah 80, 75,79, maka dia akan berwarna merah. Oke, kemudian kita lanjut, kita tambahkan tombol preview. Tombol preview itu untuk melihat hasil sebelum kita cetak. Kita insert, kemudian shapes kita tambahkan. Jika menurut teman-teman tombolnya terlalu berantakan, silakan disesuaikan sesuai kebutuhan. Di sini kita kasih nama preview. Kemudian lanjut, di sini saya tambahkan logo. Untuk menambahkan logo atau gambar di sini, pilih yang save file, kemudian picture, kita insert gambarnya. Kebetulan saya ada logo gambar printer, nah ini dia. Kemudian insert. Oke. Nah, oke, untuk mengaktifkan tombolnya, kita klik kanan pada preview, kemudian pilih yang send makro. Preview, di sini kita ganti namanya menjadi print preview. Print preview. Kemudian ini kita ganti this workbook.
kemudian pilih yang new. Nah, di sini kita ketik aktif sheet titik print preview, kemudian langsung ditutup close. Nah, ini sudah berfungsi tombolnya, kita klik maka langsung menuju ke preview. Nah, kita zoom kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Kita close. Kemudian untuk perintah cetak atau print juga sama, kita klik kanan, kita tambahkan rumusnya assign makro, kita ganti namanya print out. Tetap ini di softbook, kemudian new. Pada sub print out kita ketik application, kemudian titik dialog untuk menampilkan dialog cetak, ketik dialog, kemudian dalam kurung buka kurung XL dialogs, XL dialog print, tutup kurung, titik, kemudian pilih yang show. Nah, untuk menampilkan terlebih dahulu pilih yang show, kemudian close. Oke, kita tes, ini sudah aktif semua tombol-tombolnya. Nah, sudah berfungsi. Untuk menggantikan printer, pilih sesuai, misal ingin menggunakan printer Epson maka pilih Epson, Brother, dan seterusnya. Dan untuk cetak klik OK, langsung secara otomatis akan mencetak semua isi rapor. Atau jika kita ingin memilih, ini siswa tadi 27, mungkin hanya cetak 20, maka kita pilih di sini 1 sampai dengan 20. Nah, jika ingin mencetak semua tidak perlu di otak-atik lagi, langsung pilih yang all, klik OK. Ini dari jumlah siswa kita tambah 27 tadi, 27 ya, 27. Oke, aplikasinya sudah jadi. Kemudian supaya kita tidak menggunakan, kita simpan dulu, supaya kita tidak lagi menggunakan tombol-tombol sheet ini ataupun menggunakan menu ribbon ini, kita hilangkan dulu. Caranya ke file, kemudian pilih yang more option, kemudian ke advanced, kita cari yang namanya show tabs. Nah, ini dia show sheet tabs, kita hilangkan centang, kemudian klik OK. Nah, sudah hilang. Kemudian yang menu ribbon juga kita hilangkan, kita pilih yang hidden. Oke, sudah hilang. Jadi untuk kembali ke menu utama tidak bisa lagi kita klik di sheet karena tidak ada lagi pilihan sheetnya. Hanya satu-satunya cara yaitu dengan menekan tombol menu utama. Oke, data nilai. Kemudian menuju ke rapor, kemudian print preview, kemudian print. Itulah hasil daripada pembuatan aplikasi rapor menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat, mempermudah pekerjaan teman-teman guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.